Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM singkatannya, atau kriteria belajar minimal KBM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan inteks siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Untuk menentukan KKM, kriteria ketuntasan minimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Ini satu ya, harusnya ini satu kompleksitas indikator KKM. Harus mencerminkan kompleksitas kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Indikator yang lebih kompleks atau memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mungkin akan memiliki KKM yang lebih tinggi. 3. Daya dukung. Lingkungan pembelajaran, sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia akan mempengaruhi sejauh mana siswa dapat mencapai KKM yang ditentukan. 4. Inteks siswa. Karakteristik siswa seperti latar belakang pendidikan sebelumnya dan kemampuan awal juga akan berpengaruh terhadap penetapan KKM. Dalam konteks ini, pilihan D mencakup faktor-faktor yang relevan untuk menentukan KKM. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Nomor 2, seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM. Berikut merupakan fungsi KKM. Kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. KKM atau KBM biasanya digunakan sebagai panduan dalam menentukan tingkat pencapaian peserta didik terhadap kompetensi yang diharapkan. Fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam pilihan A, B, C, dan D adalah benar terkait dengan KKM. Tetapi fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan keputusan melalui metode kualitatif dan kuantitatif tidak secara umum dihubungkan dengan KKM. Kriteria ketuntasan minimal KKM digunakan sebagai acuan untuk penilaian pencapaian siswa dalam materi pembelajaran. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E, yang salah atau yang kecuali. Nomor 3, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Instrumen yang digunakan dalam proses penilaian terhadap perilaku siswa dalam pembelajaran adalah A. Pedoman observasi. Pedoman observasi adalah alat yang digunakan guru untuk mencatat perilaku dan interaksi siswa selama proses pembelajaran. Dengan menggunakan pedoman observasi, guru dapat mengamati berbagai aspek perilaku siswa seperti keterlibatan, interaksi dengan teman sekelas, etika, dan sikap terhadap pembelajaran. Ini memungkinkan guru untuk mengumpulkan data mengenai perilaku siswa secara sistematis dan berdasarkan observasi langsung di kelas. Jadi jawaban nomor 3 adalah A. Pedoman observasi. Nomor 4, setiap kali diakhiri pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari oleh guru? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus.
C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, yang pertama kali harus dipelajari adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran atau deskripsi spesifik dari perilaku atau hasil yang diharapkan siswa dapat ditunjukkan setelah mereka menyelesaikan pembelajaran. Dengan memahami indikator pencapaian kompetensi, guru dapat merinci aspek-aspek yang harus dinilai dalam soal-soal dan dalam proses penilaian secara keseluruhan. Hal ini akan membantu dalam menyusun soal yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D, indikator pencapaian kompetensi. Nomor 5, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dalam tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru berikut. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tes yang sesuai. Memberikan bahan bacaan yang lebih mendalam dan beragam, serta disertai dengan instrumen tes yang sesuai adalah cara efektif untuk merancang pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar optimal. Pengayaan seperti ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih kompleks. Selain itu, instrumen tes yang sesuai dengan akan membantu guru dalam menilai pemahaman dan penerapan siswa terhadap materi pengayaan. Jadi jawaban nomor 5 adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi, serta instrumen tes yang sesuai.